Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Horror. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @netrasandikala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teman Kantor. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya langsung, nanti silahkan teman-teman kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak video berikut ini. Menjadi manajer lapangan di bidang konstruksi memang bukan hal yang mudah. Selain harus memahami tentang ilmu pasti, juga harus memiliki sifat kepemimpinan yang bisa mengantarkan kesuksesan proyek yang sedang dilaksanakan. Herman tidak semata-mata mendapatkan posisi tersebut dengan hanya bermodal orang tua. Dia harus berusaha mati-matian untuk bisa berada di level ini. Dimulai saat dia kuliah. Kurang tidur menjadi teman setianya. Bagaimana mungkin dia mampu untuk membayar uang semester jika hanya mengandalkan penghasilan dari orang tuanya yang hanya berjualan gorengan di kampung? Namun hal itu justru yang membakar semangat Herman untuk membuktikan dirinya mampu. "Ngelamunin apa, Pak?" ujar Siska, mengagetkan Herman yang tengah asik bernostalgia dengan kehidupannya di masa lalu. "Oh kamu sis, bikin kaget aja. Laporan proyek bulan ini sudah kamu rekap semua?" tanya Herman tidak menjawab pertanyaan dari Siska. "Sudah Pak, nanti saya kirimkan via email," ujarnya. "Ini tanggal keberangkatannya untuk survei proyek baru." "Tanggal berapa?" tanya Herman yang kini sudah menyadarkan punggungnya di kursi kerja miliknya. "13 Pak," ucap Siska sambil menyodorkan tiket keberangkatan. Beruntung memang, semenjak dia bergabung dengan perusahaan ini, segala macam proyek berhasil ia kerjakan. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja, Herman sudah diangkat menjadi manajer lapangan. Namun entah kenapa, kali ini ada setitik keraguan yang muncul di dalam hatinya, mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Suasana di kantor waktu itu sudah sepi, hanya tinggal beberapa karyawan. Itu pun mereka sudah bersiap-siap untuk pulang. Herman yang masih memiliki segudang PR yang harus diselesaikan, terpaksa menunda pulang untuk bertemu istri dan anaknya. Krek, terdengar suara pintu ruangannya terbuka. Sejenak Herman memandangi pintu tersebut, namun tidak ada siapapun di sana. "Mungkin angin," ucapnya dalam hati. Walau logikanya jelas sekali mengatakan jika tidak mungkin tekanan angin di dalam ruangan bisa mendorong pintu kayu sekuat itu. Dia tahu persis teori ini, karena memang dia mempelajari ilmu tersebut. Celingukan mencari siapa yang iseng, akan tetapi dia tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Tidak mau berpikir aneh-aneh, Herman membiarkan pintu ruangannya terbuka dan kembali menyelesaikan pekerjaannya. Baru saja dia duduk dan fokus pada layar komputer yang menampilkan analisis beban bangunan, tiba-tiba, brak! Pintu yang ada di depannya tertutup dengan sendirinya. Bukan hanya tertutup, seolah ada orang yang memang sengaja membanting pintu itu hingga menimbulkan suara yang begitu kencang. "Sialan," umpat Herman sambil mengelus-elus dadanya. Herman memandangi pintu yang di depannya tersebut. Dia memang sering mendengar cerita kalau memang ada beberapa karyawan yang sering diganggu oleh mereka di tempatnya bekerja. Tetapi menurutnya itu tidaklah benar. Bisa saja memang karyawan-karyawan itu sedang kecapean dan butuh istirahat, sehingga mereka berhalusinasi dan mengatasnamakan itu semua dengan melihat sebuah penampakan. Menyeringai Herman tidak percaya dengan adanya hantu di dunia ini.
Malam kian larut. Kopi yang ada di meja kerjanya juga sudah terasa dingin. Tetapi Herman juga tak kunjung beranjak dari pekerjaannya. Tok 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 tok. Ya, masuk, ucap Herman saat mendengar pintu ruangannya diketuk. Permisi, Pak Herman masih lama di kantor? Tanya security yang hanya menjulurkan wajahnya saja. Sebentar lagi saya pulang, Gus. Tolong dicek apa semua komputer sudah mati atau belum, pinta Herman kepada Agus. Tanpa menjawab, Agus langsung pergi. Tumben, ucap Herman dalam hati keheranan. Biasanya Agus kalau sedang shift malam dan mendapati Herman lembur, dia akan langsung izin duduk dan menemaninya hingga selesai pekerjaan. Herman kembali berketut dengan komputernya, walau jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia tidak ambil pusing dengan sikap Agus, bahkan hampir tidak peduli. Tok 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 tok. Permisi, Pak Herman masih lama di kantor? Terdengar suara yang dia kenal. Ada sedikit rasa jengkel merasa sedang dipermainkan oleh Agus. Loh, bukannya tadi saya sudah bilang, sebentar lagi, ucap Herman jengkel. Maksudnya Pak? Tanya Agus, sambil berjalan masuk ke ruangan tersebut. Kan tadi kamu sudah kesini, dan tanya saya masih lama atau tidak, jawab Herman sedikit ketus. Dia merasa kalau saat ini dirinya sedang tidak dipercayai, seolah sedang merencanakan sesuatu untuk menggasak fasilitas kantor. Siapa Pak? Orang saya baru saja datang. Tadi di pos depan juga personilnya lengkap Pak, jawab Agus bingung. Namun seketika Agus paham. Tanpa sadar dia langsung memegangi belakang lehernya. Justru sekarang Herman yang bingung. Jangan bilang ini soal hantu lagi, ucap Herman santai sambil menyeruput kopi yang ada di depannya. Mungkin Pak, saya sendiri sering melihat kejadian horor di tempat ini, kata Agus sambil tersenyum. Coba ceritakan, pinta Herman. Entah kenapa justru kali ini Herman meminta untuk diceritakan sesuatu yang berbau hantu, yang selama ini dia tolak kebenarannya. Ada Pak, suatu kejadian yang sampai saat ini saya masih selalu merinding saat mengingatnya. Pak Herman pernah mendengar hantu gundul peringis, tanya Agus. Herman yang memang dibesarkan di lingkungan yang normal-normal saja dan selalu mengedepankan logika hanya menggeleng. Apa itu gundul peringis? Tanya Herman penasaran. Jadi ceritanya waktu itu saya dapat shift malam dan sialnya ada yang izin tidak masuk kerja karena tiba-tiba sakit. Alhasil harus patroli dari lantai ke lantai sendirian. Awalnya memang biasa saja. Saya mengecek tiap ruangan apakah masih ada komputer yang menyala atau tidak. Hingga saat saya sampai di lantai 13, suasana terasa sekali begitu sepi Pak. Tidak seperti biasanya, bahkan suara dari ruang server yang ada di ujung lorong juga sama sekali tidak terdengar, jelas Agus. Herman sedikit menggerutkan dahinya saat mendengar cerita Agus. Sedari tadi dia memperhatikan kalau si Agus ini bercerita dengan ekspresi yang sedikit menyeramkan. Terus apa yang horor Gus? Tanya Herman karena Agus berhenti dan melihat menerawang. Sebentar Pak, Bapak dengar sesuatu enggak? Ucap Agus. Ah kamu ini, gak usah mengada-ngada, kalau mau cerita ya lanjut cerita, tukas Herman. Dia tahu Agus berkata seperti itu agar ada sedikit efek dramatis saat dia melanjutkan ceritanya. Saya lanjut ya Pak. Jadi setelah saya lihat di ruangan admin, semua normal, tidak ada apapun. Komputer juga mati semua. Kemudian saya lanjut menuju keuangan. Awalnya saya kira sudah tidak ada orang karena lampu memang dimatikan. Tapi setelah saya masuk ke dalam, ada satu karyawan yang duduk memunggungi pintu, kata Agus, sambil berhenti sejenak mengambil nafas. Herman semakin larut dengan cerita Agus. Entah kenapa dia begitu tertarik mendengar penuturannya. Saya sejenak berhenti di pintu Pak. Saya ingat-ingat dulu, siapa karyawan yang tengah duduk di depan meja itu. Karena memang tidak ada laporan malam itu ada karyawan yang lembur. Ada sedikit rasa ragu yang muncul, tapi saya tepis dan mencoba mendekatinya. Permisi, sapa saya kepada laki-laki itu. Tapi tidak ada jawaban.
Dia tetap diam dan tangannya masih di atas keyboard komputer dan mengetik dengan cepat. "Maaf Pak, permisi," sekali lagi saya sapa. Tetapi tidak ada sahutan, sehingga saya mencoba menaikkan nada suara saya, Pak. Dengan sedikit keras saya tanya, "Kamu siapa?" terang Agus kepada Herman, dengan mimik wajah mengikuti peran yang sedang dia ceritakan. "Dan Bapak tahu apa yang terjadi?" tanya Agus sambil tersenyum mengerikan yang bagi Herman itu tidak perlu dilakukan. "Apa?" jawab Herman penasaran. Sosok tersebut menoleh dan tiba-tiba saja kepalanya jatuh ke lantai. Sedang saya yang masih shock melihat itu awalnya berpikir itu adalah korban pembunuhan. Akan tetapi kepalanya yang di lantai tersebut tertawa nyaring sambil berucap kalau dia sedang menyelesaikan pekerjaannya sebelum pulang bekerja. Herman yang mendengar cerita itu sebetulnya merinding hebat. Seumur-umur dia memang belum pernah bertemu dengan hantu atau apapun sebutannya. Baginya hantu itu tidak ada, tapi dia juga kenal dengan Agus. Dia tidak akan asal bercerita jika memang tidak ada kejadian yang dialaminya secara langsung. "Terus apa yang kamu lakukan, Gus?" tanya Herman. "Saya nggak bisa gerak, Pak. Sudah mau terkencing-kencing. Bayangkan saja ada kepala yang jatuh ke lantai dan bilang seperti itu. Mukanya pucat dan darah mengalir dari hidung dan bibirnya. Untungnya ada security lain yang datang untuk menyusul saya. Baru setelah saya ditepuk bagian pundaknya, saya bisa bergerak dan berteriak sejadi-jadinya," jelas Agus. "Ah, benar itu cerita kamu, Gus?" ucap Herman masih tidak percaya. "Ah, Bapak ini, kalau tidak percaya ya sudah. Saya lanjut patroli dulu ya, Pak," jawab Agus sedikit sebal. Sepeninggalan Agus, Herman hanya dia memikirkan cerita yang barusan dia dengar. "Tidak masuk akal," ucapnya. Kembali dia memperhatikan meja kerjanya dan bersiap untuk pulang. "Tok tok tok, permisi, Pak Herman, apa masih lama Pak di kantornya?" ucap Yanto yang juga salah satu security di kantor tersebut. "Dari tadi kalian ini tanya kapan saya pulang, ujar Herman jengkel. "Maaf Pak, maksudnya?" kata Yanto keheranan. "Tadi si Agus sudah 2 kali kesini. Tanya kok saya belum pulang. Tuh orangnya barusan keluar, katanya mau patroli lagi," kata Herman sambil menunjuk keluar. "Ah, Bapak ini, jangan bercanda Pak," jawab Yanto bingung. "Bercanda gimana? Itu paling si Agus lagi di ruangan sebelah," ujar Herman ketus. "Mas Agus kan hari ini libur Pak. Tadi sore bilang kalau dia pulang kampung karena bapaknya meninggal," kata Yanto. Dek, seketika Herman merinding hebat. Bagaimana mungkin? Jelas tadi Agus ada di depannya dan bercerita macam-macam. Kalau saat ini dia berada di kampung, lantas dengan siapa tadi Herman berbincang? "Sudah Pak, ayo buruan kita pulang. Lantai 13 memang sering ada kejadian seperti itu," ucap Yanto yang sedikit panik. Tidak menjawab, Herman langsung mengambil tasnya dan berjalan keluar. Semenjak saat itu, dia tidak pernah lembur sampai larut malam dan selalu meminta ditemani jika memang harus ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu. Terlebih angka 13 terngiang-ngiang di kepalanya. Beberapa kali dia melihat sebuah kejadian yang selalu menampilkan angka 13. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah kali ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Story Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.